Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Frater Banus OFM dalam program Sabda Saban Hari. Bacaan-bacaan pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Bilangan, bab 11 ayat 25 sampai 29. Bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus, bab 5 ayat 1 sampai 6. Dan bacaan Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43. Marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Injil. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan religius kita akan mengenal bahwa Allah selalu memberikan kebaikannya kepada kita umatnya. Dan yang paling istimewa adalah Allah akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang dikehendakinya. Nah, bagi orang yang mendapatkan karunia-karunia seperti itu, misalnya karunia menyembuhkan orang yang sakit atau sejenis lainnya, itu memberikan sebuah rasa bahagia dalam hidupnya atau dalam dirinya. Pertanyaannya, apakah ekspresi kebahagiaan itu merupakan sesuatu yang salah? Atau ekspresi kebahagiaan itu merupakan sebuah ekspresi kesombongan bahwa dia mendapatkan hal yang begitu istimewa dari Allahnya? Jawabannya tidak, jika kita hanya sampai pada titik kebahagiaan saja. Yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah terkadang ketika kita diberikan karunia itu, kita merasa bahwa hanya kita saja yang mempunyainya. Orang-orang lain tidak dimilikinya. Seakan-akan Allah hanya mencintai kita, sedangkan orang lain tidak dicintai oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, kita sebenarnya disadarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang mencintai semua umat manusia. Nah, dengan demikian, anugerah dan kebaikannya dan karunia-karunia Allah akan tetap diberikan kepada setiap orang. Dia memberikan karunia itu kepada saya, tetapi juga Allah juga akan memberikan karunia yang lain kepada sesama saya. Dengan demikian, kita harus mempunyai kesadaran bahwa karunia yang diberikan kepada kita itu diperuntukkan untuk saling melengkapi dalam kehidupan kita, bukan membuat kita semakin menjadi pribadi yang eksklusif. Dan juga
Melalui karya kebaikan Allah itu, kita disadarkan bahwa Allah bisa bekerja secara luar biasa di dalam diri sesama kita. Jadi Allah bukan hanya bekerja secara luar biasa dalam diri kita, tetapi juga di dalam orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan demikian, panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani adalah terbuka terhadap karya atau karunia Allah itu di dalam diri sesama kita. Dengan demikian, kita menjadi umat yang saling melengkapi satu sama lain. Semoga Tuhan memberi kita damai.